Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah pesugihan uang gaib berakhir naas. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Semua nama sudah disamarkan. Oh iya, untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor ataupun cerita-cerita karya kalian bisa mengirimkan ke alamat email kami dengan cara kalian mengirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, bagaimana sih kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Siang itu sepulang dari sekolah, seorang bocah ngambek untuk kesekian kalinya. Dia merasa menyesal dilahirkan oleh ayah ibunya yang berprofesi sebagai penyadap karet. Profesi itu jelas tidak menghasilkan pendapatan yang begitu besar. Bocah itu sebut saja Dea Maharani. Ia merupakan anak dari petani karet yang hidup di desa dengan sangat sederhana. Ia 3 bersaudara, namun kedua kakaknya telah menikah dan hidup ikut suaminya ke tanah rantau. Dia ini selalu merasa iri dengan kebanyakan teman-teman di sekolah yang orang tuanya mampu, dan apa yang diinginkan oleh teman-temannya mudah sekali untuk didapatkan, tidak perlu merengek kepada orang tuanya. Pak, Bu, kenapa sih keluarga kita mesti miskin terus? Aku kan malu sama teman-teman. Hidup miskin terus, keluh anak perempuan itu. Hush, kamu itu kok kalau ngomong dijaga dong mulutnya. Sudah toh nak, yang paling penting kamu belajar yang pinter, biar nggak kayak bapak ibumu, jawab ibunya. Kenapa sih bapak sama ibu nggak cari pekerjaan yang lain aja? Kalau nggak punya uang kan aku nggak bisa beli-beli keperluan sekolah. Gimana bisa pintar kalau nggak bisa beli apa-apa? Kebetulan dia itu baru saja naik ke kelas 2 SMA. Kebutuhan sekolahnya pun otomatis makin banyak. Sementara penghasilan orang tuanya tidak kunjung bertambah, malahan berkurang. Karena kebetulan bulan-bulan itu bukan musim karet. Jadilah dia ini harus sering menunda untuk membeli keperluan sekolahnya. Makin hari Dea sudah semakin berani menyalah-nyalahkan orang tuanya. Dulu sewaktu SD dan SMP ia masih sering membantu orang tuanya bekerja ke kebun karet. Tapi semenjak sudah SMA, dirinya justru lebih sering keluar bersama teman-temannya yang perekonomian keluarganya menengah ke atas. Dia jadi jarang berada di rumah dan semakin tidak betah di rumah. Suatu hari selesai dari sekolah, bocah itu tidak langsung pulang. Dia memilih bermain ke rumah temannya dengan alasan bosan di rumah. Nih, coba kamu baca deh majalah ini. Kisah-kisahnya inspiratif banget, patut kita teladani, kata temannya. Apaan emang? Tanya dia sambil menerima majalah. Udah, kamu baca dulu aja deh, pinta temannya lagi. Beberapa menit berlalu, ada yang berubah dari wujud wajah perempuan itu. Dia juga tidak berhenti membaca dan matanya malah berair karena haru. Bersamaan dengan keharuannya, ia menyadari kekeliruannya selama ini. Di majalah itu, ia membaca beberapa artikel, antara lain, anak SD membawa dagangan ke sekolah demi membantu orang tua. Anak tukang becak juara 1 Olimpiade Fisika Nasional. Dan yang paling mengharukan lagi, dia adalah seorang siswa kelas 1 SMA difabel. Bahagiakan orang tuanya dengan bisnis beromset 25 juta per bulan. Aku terlalu banyak menuntut. Bukannya membantu malah menyusahkan, sesal Dea waktu itu. Sepulang dari rumah temannya, dia menemui kedua orang tuanya untuk meminta maaf atas kelakuannya selama ini. Kedepan ia berniat tidak ingin lagi menyusahkan orang tua. Dia ingin mulai bekerja dan meringankan beban orang tuanya. Lebih dari itu,
Dia ingin membiayai sekolahnya sendiri tanpa membebani orang tua. Dia pun menyesal karena selama ini selalu meremehkan orang tuanya dan tidak pernah bisa membahagiakan bapak ibunya. Namun semenjak dia menyadari akan kesalahannya selama ini, dia terus mencoba mencari pekerjaan part-time namun tidak kunjung menemukannya. Sehabis pulang sekolah, dia kesana kemari mencari pekerjaan, tapi yang ia dapat hanya cemoohan orang-orang. Ngapain bocah SMA kerja? Bukannya kerja nanti malah nyuri lagi. Tuduhan-tuduhan itu membuat Dea semakin frustasi. Ia juga sudah menanyakan ke teman-temannya, barangkali orang tua mereka membuka lowongan pekerjaan. Belum lagi ia memiliki keinginan untuk bisa kuliah di salah satu universitas negerinya. Capek aku kalau kayak gini terus. Kesalnya sembari duduk di halte bus depan pasar. Ketika dia sedang kesal dengan mulut yang tidak bisa berhenti, dari seberang jalan ada wanita parubaya yang tengah memperhatikannya. Orang itu pun mendekat. Kamu kenapa, nak? Apa yang membuatmu kesal? Dia yang mendapati orang itu pun terlonjak kaget. Iya bu, saya lagi cari pekerjaan tapi belum nemu juga. Oh, itu jadi masalahnya. Kalau kamu mau kerja di tempat saya bagaimana? Nanti kamu bantu saya beres-beres di warung. Dia yang mendapatkan tawaran itu pun senang bukan main. Iya bu, saya mau. Di keesokan harinya, selepas sekolah, dia langsung bergegas ke rumah ibu itu. Sebut saja Bu Rondia. Dia di sana bantu cuci piring, bantu bersihin warung, dan juga belanja ke pasar. Upah yang didapat pun lumayan cukup besar. Dia hidup dalam keluarga yang sederhana dan didikan yang keras untuk bisa hidup mandiri. Dia masih berambisi ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Sampai singkat ceritanya, pada bulan Februari muncullah pengumuman siswa-siswi yang memenuhi syarat untuk mendaftar perguruan tinggi negeri itu melalui jalur SNMPTN. Dari jurusan IPA terpilihlah sekitar 70 siswa untuk bisa mendaftar perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot atau disebut juga SNMPTN. Sayangnya, nama Dea tidak muncul dalam pengumuman tersebut karena nilai raportnya yang kalah saing dengan 70 siswa yang terpilih. Memang sedikit sedih saat mengetahui hal tersebut, tetapi dia menganggap itu hanya angin lewat saja. Semenjak itu, dia mulai mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Di waktu lengang, dia belajar dan latihan soal setiap hari. Selain itu, sekolahnya juga menyediakan bimbel gratis untuk membantu siswa dalam menghadapi SBMPTN dengan waktu sekitar 10 pertemuan dalam 1 bulan. Karena keinginannya itu, alhasil dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus ke bimbel dan sekolahnya. Orang tuanya yang mengetahui keputusan itu pun setuju. Kamu fokus saja untuk sekolah. Insya Allah, ibu bapak akan cari pekerjaan tambahan untuk biaya sekolahmu. Kamu jangan khawatir. Dia sangat antusias mengikuti apa yang ditawarkan sekolah mengenai bimbel gratis tersebut. Ia berpikir jika belajar dari bimbel dan belajar mandiri akan lebih berpeluang lolos SBMPTN karena persiapan yang lebih matang. Tetapi Tuhan berkehendak lain saat pengumuman SBMPTN. Dia sudah benar-benar frustasi karena dia masih ditolak juga, dan tertulis jangan putus asa dan tetap semangat. Setelah pengumuman SBM itu, ia semakin direndahkan dan dihina dan dicaci maki bahwa Dea memang tidak pantas untuk bisa studi di perguruan tinggi negeri oleh orang terdekat. Dea yang sudah terbiasa dengan cemoohan orang-orang jadi sudah kebal. Ya, dia juga merupakan orang yang pantang menyerah sebelum berhasil dan akan semakin bersemangat apabila dijatuhkan dengan hinaan dan caci maki orang-orang. Mereka salah jika bertindak seperti itu kepadanya, karena itu merupakan sumber utama kekuatan Dea. Ketika mereka berkata seperti itu, Dea hanya diam dan mendengarkan saja tetapi tidak melawan. Masih ada satu jalur lagi untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri, yaitu jalur mandiri.
Dia berpikir ini merupakan jalan terakhir agar bisa masuk perguruan tinggi negeri, sehingga ia harus mengorbankan apa yang ia punya tanpa bantuan orang tua. Karena dia tahu bahwa jalur mandiri ini memang biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak dibandingkan jalur SNMPTN ataupun jalur SBMPTN. Waktu itu dia kembali lagi mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Sembari menunggu waktu ujian tiba, dia pagi siang malam bekerja di salah satu pabrik garmen. Dia nekat mendaftar 4 universitas sekaligus, membayar biaya pendaftaran dan mengurus pemberkasan sendiri, dan melakukan ini diam-diam tanpa diketahui orang tua dan orang terdekat. Beberapa minggu setelah pendaftaran, satu persatu universitas pun mulai menerbitkan pengumuman hasil mandiri. Dan alhamdulillah dia diterima di universitas pilihan pertama dengan prodi yang sesuai keinginan. Jika kalian tahu jaket alma mater berwarna biru tua dan daerahnya banyak yang menggunakan bahasa Jawa, berarti kalian tahu dia diterima di mana. Saat diterima, dia baru memberitahu kepada orang tua dan orang terdekatnya, dan tentu saja mereka terkejut melihatnya karena masih tidak percaya. Alhamdulillah, orang tuanya bangga dan bersyukur sekarang orang terdekatnya masih tidak bisa berkata apapun. Namun di balik rasa syukur itu, orang tuanya dia bingung dengan biaya kuliah dan biaya hidupnya di tanah rantau. Dari 4 universitas negeri yang dia daftar melalui jalur mandiri, ia hanya satu saja yang diterima, sedangkan 3-nya ditolak. Jadi jika ditotal kegagalannya dalam mencapai perguruan tinggi negeri hingga 5 kali, dia mendaftar kuliah itu dengan uang tabungannya sendiri. Tapi dia sama sekali tidak berpikir untuk biaya kedepannya bagaimana. Sampai singkat ceritanya, dia sudah menjadi mahasiswa. Sudah 1 tahun dia mengikuti salah satu organisasi yang ada di kampusnya. Ia menjadi anggota klub mahasiswa itu. Bendahara memang menjadi posisi favoritnya. Tapi tiap dirinya mengikuti organisasi, dia pasti selalu volunteer untuk masuk ke divisi bendahara. Menurutnya, ia memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengorganisasi keuangan. Kemampuannya terus bertambah selama berkuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Perempuan yang duduk di semester 6 itu juga selalu menjadi orang kepercayaan organisasi. Setiap kegiatan dan acara organisasi selalu dia jalankan dengan baik. Begitu juga laporan keuangan yang sistematis dan transparan. Sayangnya dia menyalahgunakan kepercayaan kawan-kawannya itu. Ketika memasuki semester ke-7, ia harus memutar otaknya untuk mencari uang. Dia harus membiayai hidupnya sendiri untuk kos dan keperluan sehari-hari. Dirinya juga mulai jualan beraneka ragam, mulai dari masker wajah hingga casing HP. Sejak Maret lalu, perkuliahan Dea sudah beralih menjadi kuliah daring. Sejak saat itu pula, ia bersama rekan-rekan satu kontrakannya bertahan hidup dengan mengandalkan bantuan kampus dan jualan online-nya. Perempuan muda itu beserta 3 kawan lainnya tidak sanggup untuk membeli tiket pulang ke kampung halaman. Mereka juga mengira bahwa pandemi COVID-19 tidak akan bertahan lama. Tetapi dugaan mereka salah. COVID-19 bertahan lama di Indonesia. Di bulan pertama dia masih dapat hidup dengan mengandalkan sisa-sisa uang tabungan serta bantuan dari kampus. Meski hanya diberi sembako seadanya, dia dan teman-temannya terus bersyukur kampus masih memperhatikan kondisi mereka. Untuk menghemat beras, keempat orang itu juga hanya akan 1 kali makan dalam sehari dengan lauk yang seadanya. Beruntung mereka berempat bukanlah anak manja yang harus serba ada. Keempatnya berhasil bertahan selama mungkin. Akan tetapi setelah berbulan-bulan, ya mereka pun benar-benar sangat-sangat bingung. Ya karena dirundung tidak kejelasan juga. Mereka makin pusing. Pandemi belum berakhir, orang tua mereka di kampung juga tidak mampu mengirimkan uang, ditambah beban KKN online yang harus mereka tanggung. Bantuan dari kampus juga sudah berhenti mengalir. Sungguh sebuah penderitaan. Dia pusing dibuatnya, boro-boro mengerjakan KKN dengan maksimal.
Tidak perlu memikirkan esok pagi makan apa, mereka sudah bahagia. Di tengah himpitan kampus, Dea juga terhimpit kehidupan. Tidak pantas rasanya bila ia tidak bisa ikut KKN lantaran himpitan ekonomi. Dia pun terpaksa meminta bantuan. Dengan segala kerendahan hatinya, Dea memberanikan diri meminjam uang dari Bu Rani, sang penjaga kampus. Mereka sudah lama menjalin pertemanan. "Halo Bu, ini Dea, boleh bicara sebentar?" tutur Dea malam itu. Teleponnya disambut baik oleh Bu Rani. Dea menceritakan segala permasalahannya, mulai dari tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup sampai masalah KKN online-nya. Bu Rani pun akhirnya kemudian memberikan bantuan. Ia meminjamkan sejumlah uang yang cukup banyak bagi mahasiswi itu. Dengan pinjaman uang itu, Dea dan temannya berharap bisa menyambung hidup dan melakukan KKN online tanpa khawatir membeli paket internet. Namun, uang yang dari Bu Rani tidak cukup sampai 1 bulan. Pendiriannya pun benar-benar goyah. Perlahan Dea mulai mengambil uang dari organisasinya. Mulai dari ia mengambil 50.000 tapi tidak ketahuan, esoknya dia pun melakukannya lagi. Kelakuannya ini tidak ada yang mencurigai. Orang-orang di organisasinya kan tidak mau ikutan memikirkan keuangan organisasi. Mereka membiarkan Dea yang mengurus segala keuangannya. Lantaran diberi kebebasan, Dea makin senang. Tidak ada yang mengamati gerak-geriknya. Cukup lama ia melakukan aksinya itu. Ia kemudian mampu menyambung hidupnya dengan uang curiannya itu, namun aksinya tertangkap juga. Ketua organisasinya pun yang baru ingin terlibat dalam segala keputusan organisasi, termasuk dalam hal keuangan. Ketika diaudit, rekening organisasi ternyata kosong. Sontak semua orang memandang Dea tidak percaya. Uang 150 juta itu lenyap dalam waktu 6 bulan. Semua orang tidak percaya Dea tega melakukannya. Reputasinya hancur, semua orang kini mengetahui aksinya. Ia juga harus membayarkan uang itu yang ia gelapkan itu dalam tempo 1 bulan saja. Pusing Dea dibuatnya. Lantaran tidak memiliki pilihan lain, Dea memberanikan diri untuk meminjam dari kawannya, Audrey. Ia menceritakan masalahnya kepadanya itu. "Ya kamu aneh-aneh saja sih. Kalau butuh uang, bilang aku aja tadinya. Jangan nyuri begitu. Sekarang kena getahnya kan?" tutur Audrey. "Iya kamu benar. Aku menyesali perbuatanku. Sekarang aku tidak mengetahui bagaimana harus membayarnya. Bila bukan kamu yang bantu aku," tutur Dea. Audrey sepakat untuk membantu si kawannya ini. Tidak hanya meminjamkan uang, Audrey juga akan mengajarkan Dea untuk mendapatkan sendiri. "Aku akan ajari kamu caranya dapat duitmu itu sendiri, tapi jangan protes, oke?" Selain itu, Audrey juga meminta Dea untuk datang ke apartemennya. Katanya ia ingin mengajari Dea untuk mencari uang dengan mudah. Sesuai janji, Dea datang ke rumah Audrey dengan harapan besar. Dan sesampainya di sana, Dea langsung diminta ikut pergi dengannya menggunakan mobil tua Audrey. "Sebenarnya kita itu mau kemana sih, Dri?" tanya Dea. "Seperti yang udah aku bilang kan, aku ingin mengajakmu ke tempat di mana aku bisa mendapatkan banyak uang, Dek. Cuma sebentar kok," tuturnya menenangkan. Dia mengangguk. Ia tahu bahwa Audrey tidak akan melakukan hal jahat terhadapnya. Setelah 20 menit berkendara, akhirnya mereka tiba di sebuah lokasi di entah berantah. Malam itu tepat merupakan hari Selasa Wage. Audrey pun mengajak Dea untuk berburu di hutan dan kemudian menjalankan ritual pesugihan. Mereka harus memburu babi hitam yang mendiami hutan itu. "Kita harus mendapatkan gigi taring babi hutan itu untuk ritual," tutur Audrey sembari menyiapkan senjatanya. Singkat ceritanya, keduanya berhasil menembak mati babi hutan itu. Audrey dan Dea mendapatkan dengan cepat, dan kemudian dia mengambil 2 gigi taring dan meninggalkan tubuh babi malang itu. Dengan cepat keduanya keluar dari hutan dan menuju ke lokasi selanjutnya.
Ini adalah lahan bekas pabrik gula. Dahulu Jogja memiliki 19 pabrik gula. Nah, tempat ini adalah salah satunya. Kini tinggal reruntuhan. Samping-sampingnya juga sudah menjadi perumahan penduduk, jelas Audrey. Dia kebingungan, bagaimana bisa tempat sepi gelap bekas pabrik gula ini dapat mendatangkan uang. Tetapi ia memilih diam lantaran tidak berani bertanya. Sini deh, kamu hanya perlu duduk di sini sampai subuh tiba. Esok paginya, coba kamu cek rekeningmu, atau akan ada orang yang mengetuk pintu. Pasti nanti ada tambahan uang dari Bank Goib. Kamu juga perlu membawa 3 kemenyan untuk dibakar. Selama bersemedi, kamu terus merapalkan mantra yang sudah ku ajari tadi. Baca itu di dalam hati, jelas Audrey. Dia menurut. Ia duduk bersila di samping Audrey, ritual yang sangat sulit bagi dia yang suka tidur. Ia harus menahan kantuknya sampai pagi tiba. Tapi toh ia berhasil juga. Esok paginya sesampainya di apartemen Audrey, gigi taring itu lantas ia letakkan di dekat 3 dupa yang telah ia bakar. Dia hanya menurut, ternyata ritual masih berlanjut. Ia mengikuti Audrey bersemedi. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu apartemen Audrey. Dia keheranan, siapa yang datang bertamu di jam 2:30 pagi ini. Akan tetapi, ketika ia membuka pintu, ia mendapati sebuah tas berisikan uang lembaran 100.000 rupiah. Audrey, kita dapat uang banyak banget, tutur dia kegirangan. Pakailah uang itu untuk menyelesaikan masalahmu dan membayar kuliah. Aku tidak terlalu butuh uang itu, tutur Audrey. Dia pun menggunakan uang itu untuk menebus kesalahannya dan bisa mengikuti KKN. Ketika hendak pulang ke kontrakan, dia sengaja mampir ke ATM hanya untuk mengecek saldonya. Ternyata benar saldonya bertambah 3 juta, sungguh senang hatinya. Ia kemudian kembali ke kontrakan dengan kabar gembira. Meski begitu, ia tidak memberitahu para kawan-kawannya dari mana uangnya berasal. Temannya pun tidak peduli. Selama ada uang untuk makan, mereka tidak akan ikut campur. Ritual pesugihan itu rutin dia lakoni bersama Audrey. Perlahan kehidupan di kontrakan pun kembali normal. Bahkan dia mampu berlangganan wifi untuk menunjang KKN online-nya itu. Dengan cepat reputasinya naik, kuliah dia juga lancar, ia mampu lulus dengan nilai yang memuaskan. Tetapi hal yang nahas terjadi. Sebagai seorang fresh graduate, dia mendaftarkan diri ke puluhan perusahaan, namun tidak ada yang mau menerima dia. Dirinya selalu gagal di tahap wawancara. Menurut para perekrut, dia tidak mampu menjawab hal-hal basic yang ia peroleh selama perkuliahan. Para perekrut menilai ilmu semasa kuliah dia tidak berkah. Namun, karena uang gaib itu datang secara terus-menerus, tidak masalah bagi dia yang belum memiliki pekerjaan. Uang gaib yang didapat dengan ritual, dengan jumlah yang sebanyak itu, ia habiskan hanya dalam waktu 1 hari saja. Dia menghabiskannya bersama teman-temannya. Ia pergi ke klub malam dan menghabiskan uangnya untuk membeli minuman. Dia juga masih sering mendatangi Audrey. Keduanya sama-sama menikmati hidup dengan uang gaib. Dengan uang itu dia mampu membeli rumah sendiri dan 1 unit mobil. Kendati belum punya anak dan suami, dia telah memiliki rumah di sebuah kawasan perumahan elit. Namun singkat ceritanya, kehidupan dia yang sudah sangat berkecukupan, tapi ia hampir tiap malam selalu dibayang-bayangi oleh sesosok kakek tua menyeramkan. Kelopak matanya tampak menghitam. Ia sudah lama tidak mau tidur dan tidak bisa tidur. Pasalnya kalau ia tidur, kakek itu akan muncul lagi tepat di hadapannya. Akibat tidak pernah tidur, kesehatannya pun menurun. Bahkan ia harus kehilangan 10 kg berat badannya. Tubuhnya kurus krempeng, dia tampak seperti tengkorak hidup. Padahal dahulu berat badannya mencapai 60 kg, tubuhnya tinggi, ia benar-benar tampak sehat dan segar sekali. Sekarang semuanya tampak berbeda. Dia juga tidak mau mengurus penampilannya. Rambutnya acak-acakan dan badannya pun bau sekali.
Ia stres berat sejak kakek menyeramkan itu datang terus ke dalam mimpinya. "Mbak Dea, Mbak sudah makan?" Biasanya tetangga akan mengantarkan makanan ke rumahnya. Orang-orang sekitar sudah memberikan cap orang gila kepadanya. Mereka mengatakan kewarasan Dea sudah lenyap ditelan ambisinya itu. Aku menyesal telah melakukan ritual pesugihan uang gaib. Mungkin saja kakek yang sudah selalu menghampiri mimpiku itu adalah pemilik uang yang telah ku ambil melalui cara gaib. Kini aku ingin mati saja. Dia akhirnya kemudian meregang nyawa akibat kehabisan darah. Ia memotong urat nadinya sembari berendam di dalam danau di sekitar rumahnya. Mayatnya ditemukan 1 bulan kemudian di dasar danau. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Entah cerita ini fiksi ataupun sebuah karangan, percaya atau tidak percaya, kembali ke diri kalian masing-masing ya teman-teman. Dan ya, ambil sisi positifnya yang terkandung dalam cerita ini, dan buang jauh-jauh sisi yang buruknya ataupun sisi negatifnya. Ya teman-teman, semoga baik buruknya dapat kita ambil ya teman-teman. Ya, semoga itu menjadikan kita sebagai manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Oh ya, untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun kisah-kisah cerpen kalian yang mungkin karya kalian sendiri ataupun karya orang lain ataupun karya teman kalian ataupun pengalaman kalian sendiri, pengalaman orang lain, pengalaman teman kalian, saudara kalian, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman. Jadi kirimkan cerita-cerita kalian, hasil karya kalian itu nantinya akan saya bacakan di sini ya teman-teman. Seperti cerita yang berikut ini, dan juga cerita-cerita berbagai pengalaman netizen ataupun pengalaman orang-orang yang sudah mengikuti channel ini yang nantinya akan saya bacakan di sini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan itu, kalian tidak akan ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila pembawaan saya mungkin kurang jelas, artikulasi banyak yang salah, ataupun mungkin terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat menurut kalian. Kalian bisa komen di bawah dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru dan cerita-cerita terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
кадре смотрится на голову.